Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Erlanti dengan NIM 06021282328064. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya Anafis. Cerpen ini merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang sangat terkenal dan sering dijadikan bahan pembelajaran karena mengandung pesan moral yang sangat dalam serta penggambaran sosial budaya yang kuat. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang kelebihan cerpen ini. Nah, cerpen Robohnya Surau Kami ini memiliki kelebihan utama pada pesan moral yang sangat kuat dan relevan hingga saat ini. Menurut saya, cerita ini tuh mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan merawat nilai-nilai agama serta kebersamaan dalam masyarakat. Nah, melalui cerita tentang surau yang akhirnya roboh karena diabaikan oleh masyarakat setempat, pengarang ini berhasil menyampaikan kritik sosial yang halus tapi menurut saya sangat tajam ya. Nah, menurut saya gaya bahasa yang digunakan oleh novelis H.A. Nafis ini juga sangat efektif. Mulai dari bahasa yang sederhana dan lugas membuat cerpen ini mudah dipahami saya sebagai pembaca ataupun dari berbagai latar belakang. Nah, meskipun cerpen ini cukup sederhana, pilihan kata dan kalimatnya mampu membangkitkan emosi dan refleksi yang mendalam. Selain itu, alur ceritanya ini juga mengalir dengan lancar, dimulai dari keadaan surau yang masih berdiri kokoh, lalu perlahan-lahan mengalami kehancuran akibat kurangnya perhatian dari masyarakat setempat. Nah, hal ini tuh membuat pembaca merasa terpanggil untuk merenungkan kondisi sosial di sekitarnya. Namun, tidak ada karya yang sempurna ya. Begitu juga dengan cerpen ini. Nah, saya itu mendapati salah satu kekurangan yang saya temukan adalah kurangnya detail deskripsi latar tempat dan waktu begitu. Nah, cerpen ini tidak secara eksplisit menyebutkan kapan dan di mana persisnya cerita ini berlangsung. Nah, hal ini membuat saya sebagai pembaca itu harus membayangkan terlebih dahulu suasana dan konteksnya itu bagaimana pada pesan moral ini. Nah, menurut saya juga pada pesan moral dan kritik sosial daripada setting yang detail. Selain itu, ada beberapa tokoh dalam cerpen ini yang kurang dikembangkan secara mendalam begitu. Tokoh-tokoh masyarakatnya hanya digambarkan secara umum saja tanpa ada karakteristik yang kuat. Nah, hal ini mungkin disengaja oleh sang penulis atau pengarang agar fokusnya tetap pada kondisi sosial dan pesan moralnya saja. Namun itu menurut saya merupakan kekurangan dari cerpen ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat membaca cerpen Robohnya Surau Kami karya Anafis ini. Nah, membaca cerpen ini itu sangat bermanfaat menurut saya karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, cerpen ini juga mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya ini sangat berarti begitu, seperti merawat tempat ibadah kita dan menjaga kebersamaan dalam masyarakat setempat. Nah, selain itu juga cerpen ini dapat memperkaya wawasan budaya dan sosial kita. Kita itu diajak untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat tradisional yang mulai mengalami perubahan dan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lama begitu. Dari sisi bahasa, membaca cerpen ini juga menurut saya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia ya, khususnya dalam memahami gaya bahasa sastra yang sederhana namun penuh makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ini. Nah, unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang membangun cerita dari dalam, seperti
Yang pertama itu ada tokoh. Nah, tokoh utama dalam cerpen ini adalah masyarakat kampung yang mengabaikan surau mereka sendiri begitu. Meskipun tidak ada tokoh secara individu dalam cerpen ini yang sangat menonjol, masyarakat ini secara kolektif menjadi fokus cerita begitu. Lalu ada alur cerita pada cerpen ini tuh menurut saya bersifat alur maju ya, karena dimulai dari keadaan surau yang masih berdiri kokoh, kemudian mengalami kerusakan dan akhirnya roboh karena kurangnya perhatian dari masyarakat setempat. Lalu ada latar. Menurut saya dalam cerpen itu tertulis bahwa latar tempatnya adalah sebuah kampung di Sumatera Barat. Nah, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Nah, lalu latar waktu juga dijelaskan secara rinci namun menggambarkan situasi masa lalu begitu. Adapun tema utama dalam cerpen ini menurut saya itu adalah pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam masyarakat. Lalu ada amanat. Pesan moral yang dapat saya ambil dalam cerpen ini itu pengarang ini ingin menyampaikan agar kita itu selalu menjaga dan merawat warisan budaya dan agama, serta tidak mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya itu penting begitu. Apalagi ini kan masjid begitu ya, surau begitu, apalagi ini tempat ibadah begitu. Lalu ada sudut pandang. Menurut saya cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, sehingga pembaca dapat mengetahui seluruh kejadian dan perasaan masyarakat secara menyeluruh. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik yang mempengaruhi cerpen ini, yaitu faktor-faktor dari luar cerita yang mempengaruhi isi dan makna yang ada dalam cerpen tersebut. Yang pertama itu latar belakang pengarang. Nah, Nafis ini, pengarang ini kan Nafis. Nah, Nafis ini adalah seorang sastrawan asal Minangkabau, Sumatera Barat yang sangat mengenal adat budaya dan daerahnya sendiri. Nah, begitu kan. Ini kan tadi robohnya surau kami itu kan dari Sumatera Barat. Nah, Nafis ini juga berasal dari Sumatera Barat begitu. Jadi pengalaman dan latar belakang budaya ini sangat mempengaruhi isi cerpen tersebut. Lalu kondisi sosial budaya. Cerpen ini ditulis pada masa ketika masyarakat tradisional mulai mengalami perubahan dan tantangan modernisasi ya. Ada kecenderungan masyarakat yang melupakan nilai-nilai lama termasuk nilai agama dan kebersamaan. Lalu yang terakhir itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini menurut saya itu mengandung nilai-nilai pendidikan agama, sosial, dan budaya yang sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah, cerpen ini tidak hanya sebuah cerita biasa, tetapi juga sebuah cermin sosial yang mengajak kita untuk introspeksi diri dan menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya apresiasi terhadap karya sastra, khususnya cerpen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.